Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI. Senang sekali kami hadir kembali untuk Anda di Forum Kawanua. Kali ini di hari Jumat kita membahas terkait dengan olahraga, ya. Salam olahraga jaya, ya. Selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda juga yang barusan bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini pendengar, kita membahas terkait dengan turnamen sepak bola Piala Gubernur ajang seleksi menuju Popnas 2025. Popnas atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional, ya. Dan sudah hadir di studio saat ini bersama-sama dengan kami ada Pak Fendri Rorimpande selaku Sekretaris Asprof PSSI Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Fendri. Ya, dan ada Pak Rikler Tatambihe, Sarjana Pendidikan, Direktur IT Asprof PSSI Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Rikler. Bisa memegang mic dulu, mic RRI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kedua narasumber kita, ya. Dan untuk Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar, Anda bisa berinteraksi terkait dengan bagaimana kemudian kesiapan sepak bola kita yang ada di daerah, khususnya ini sementara juga digelar Piala Gubernur, ya. Dan nantinya akan diseleksi mereka-mereka yang akan terpilih karena nanti akan mewakili Sulawesi Utara di ajang nasional, khususnya untuk para pelajar kita yang ada di Sulawesi Utara. Saya langsung ke Pak Fendri, ya. Pak Fendri, ini kalau kita berbicara tentang olahraga, Popnas nanti akan dilaksanakan pada November nanti, September atau November ini? November. Nah, bagaimana ini Piala Gubernur yang sementara dilaksanakan dan seperti apa juga menjadi kesiapan-kesiapan khusus begitu untuk kita menghadapi ajang-ajang persiapan seperti Popnas ini nasional. Silakan Pak Fendri. Oke, terima kasih. Yang pertama mungkin akan kami coba bicarakan tentang pelaksanaan turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Utara yang memang pada beberapa waktu yang lalu ketika pihak Dinas Pendidikan, Dispora Sulawesi Utara melayangkan surat kepada kami permohonan rekomendasi pelaksanaan pertandingan. Kami laporkan kepada Ketua Asprof PSSI Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Jona Ganda, dan sangat Bupati ya? Ya, Bupati Minahasa yang juga Utara. sebagai Bupati Minahasa Utara. Beliau sangat merespons baik tentang pelaksanaan pertandingan antar pelajar di Sulawesi Utara ini yang memang menurut beliau sudah lama tidak dilaksanakan dan baru kembali dilaksanakan di era Pak Gubernur YSK ini. Betul. Nah, beliau menyampaikan kepada kami untuk membackup secara teknis dan semuanya tentang pelaksanaan ini, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membantu Asprof Sulawesi Utara dalam pengembangan pertandingan-pertandingan maupun pencarian-pencarian bakat di usia-usia sekolah untuk kebutuhan tim dari Sulawesi Utara. Jadi pada prinsipnya Asprof Sulawesi Utara sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Gubernur, yang kami tahu bersama memang beliau adalah orang olahragawan. Iya betul. Ya, Cinta olahraga ya. Cinta olahraga. Berbasis militer dan memang dalam hal pengembangan fisik dan lain-lain, karakter dan lain-lain itu memang adalah wilayah beliau, dan kami sangat-sangat berterima kasih atas atensi yang beliau berikan kepada cabang olahraga sepak bola, khususnya di wilayah pelajar. Selanjutnya untuk tim Popnas nanti, memang ini juga, turnamen ini juga menjadi ajang seleksi yang akan berlaga nanti pada perhelatan Popnas di Jakarta pada bulan November nanti. Untuk sebagai informasi, kerangka tim memang sudah ada yang sudah sempat seleksi oleh rekan-rekan pelatih. Ada Coach Alan Monday, Coach Arifin Adrian dan juga Coach Jendri Pitoy, yang pada waktu itu di event Prapopnas berhasil menggondol medali emas untuk Sulawesi Utara. Jadi pada prinsipnya sebenarnya untuk tim Popnas ini
kami sudah ada kerangka tim. Sudah ada formasi awal Iya, sebenarnya. sudah formasi begitu. awal. Nanti untuk seleksi lanjutannya sebagai persiapan menuju ke Popnas nanti di ajang antar pelajar Baik. Piala Gubernur ini. Baik. Seperti itu. Oke, Pak Rikler mau ditambahkan ini bagaimana kemudian tadi dikatakan ini sudah lama sebenarnya dinanti-nantikan Piala Gubernur begitu, yang berapa tahun sebelumnya kan vakum ya. Kalau kita ingat dulu waktu dulu zaman-zamannya Persma begitu ya, ada sponsor utamanya atau pendukung utamanya atau kejuaraannya itu melibatkan langsung nama gubernur, dalam hal ini waktu itu Mangindaan ya, dan sekarang digerakkan lagi sebagai PSSI. Bagaimana kemudian menggeliatkan olahraga sepak bola ini ketika sudah ada Piala Gubernur? Ini satu langkah yang maju yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur, di mana wacana ini sudah disiapkan sebelumnya, tapi agak terlambat juga. Oh ya? Terlalu mepet untuk tim-tim kesiapan dari tim-tim antar kabupaten. Ya, memang. Tapi untuk kabupaten kota yang sudah melaksanakan kelompok umur di Piala Suratin kemarin tidak jadi kendala. Nah, yang jadi kendala lah kabupaten kota yang tidak mengikuti Suratin. Makanya kan ada 2 kabupaten kota yang tidak mengikuti Piala Gubernur ini. Kabupaten kota mana nih? Yang lebih tepatnya 2 ini yang tidak ikut. Boltim Kabupaten sama Bolang Mongondo Timur dan Bolang Mongondo Selatan. Polsek. Tapi ada tim-tim juga sebenarnya di sana Ada. yang sebenarnya bisa diakui juga untuk laga mereka. Sebabnya kenapa nih? Kalau bisa ketahui. Memang kalau jujur ini silakan. dari kabupaten kota, saya ini dari Sitaro ini, yang sementara berlangsung ini antara Sitaro dan First Minsel ini. Minsel. Minsel, iya. Kesiapan kami dari tim-tim yang tidak terlalu tidak terlalu mengikuti kejuaraan kelompok umur di kabupaten kota memang agak terlambat. Nah, beda dengan kabupaten kota yang sudah mempunyai bibit-bibit di kelompok usia. Ya, makanya harus dimaklumi juga untuk kabupaten lain yang tidak mengikuti. Ini kalaupun memang tahun depan dilaksanakan kembali, nah itu mungkin lebih ramai lagi. Berarti disayangkan begitu ya. Iya, Kenapa ini nggak momen ikut ini. begitu? Momen Iya, yang momen yang sangat sudah berharga. ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Apalagi ini kan melibatkan nama gubernur. Dan ini dari pemerintah provinsi berarti ya. Iya. Gitu. Dari pemerintah provinsi sebenarnya merespon ini dari kapan? Apakah dari semenjak gubernur sendiri ketika terpilih menjadi gubernur atau memang sudah dirancang sebenarnya sebelumnya? Pak Fendri silakan. Dalam hal pelaksanaan pertandingan ini, setahu kami sebelum Pak YSK jadi gubernur, ada beberapa pihak yang menyampaikan kepada kami bahwa beliau sempat sudah merencanakan sebelumnya bahwa akan melaksanakan pertandingan-pertandingan berskala Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan oleh beliau maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Itu ketika beliau datang ke Stadion Kelabat, kalau kita masih ingat, pada beberapa waktu yang lalu sebelum sudah terpilih ya, sudah terpilih. Pertama kali terpilih, beliau langsung datang ke Stadion Kelabat dan mencoba mengawasi atau melihat keadaan Stadion Kelabat. Nah, di situ beliau sampaikan bahwa akan melaksanakan pertandingan yang berskala Sulawesi Utara. Lokal yang lokal. Tetapi kami belum sempat dapat pastinya bahwa yang akan dilaksanakan kategori usia berapa. Ya, waktu itu. Nah, ternyata sekarang dilaksanakan kategori usia pelajar. Ya, kategori usia pelajar antar sekolah, dalam hal ini SMA. Dan itu memang menurut kami sekali lagi ya sangat berterima kasih dengan adanya event seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan akan dilaksanakan terus, karena yang menjadi satu kendala di Asprof Sulawesi Utara menurut penglihatan kami selama ini adalah ketika anak-anak usia sekolah, usia 17-16 tahun ini sebenarnya adalah golden age to learning sepak bola.
Ya. Kejayaan emasnya ini ya sebenarnya. Di sini dia akan berpindah ke usia prestasi. Nah, jadi sebenarnya di wilayah inilah yang harus banyak event-event pertandingan. Nah, anak-anak Saya setuju, dipoles saya bakatnya setuju. Betul, betul. di usia ini dengan event-event pertandingan-pertandingan yang kalau bisa kita perbanyak. Dan memang di PSSI, setahu kami dari dulu tanggung jawab untuk pelaksanaan pertandingan di usia-usia pembinaan itu memang bukan hanya tanggung jawab PSSI. Dan kali ini sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur mau bersama-sama dengan kami dalam hal untuk pengembangan sepak bola Sulawesi Utara di wilayah di usia-usia 17-16 tahun di usia pelajar seperti ini. Produktif ya, mereka ini yang sebenarnya nanti akan kelihatan untuk prestasi kemudian ketika masa untuk Iya, benar. mengikuti perlombaan dalam hal untuk kejuaraan-kejuaraan sifatnya bukan hanya lokal saja begitu. Iya benar. Oke. Karena kebetulan kami juga, kami juga berlatar belakang pelatih. Menurut apa yang kami pelajari dan juga menurut apa yang kami lihat, pengalaman yang kami lihat, ini masa transisi dari usia 17 ke usia prestasi ini banyak bintang yang jatuh di situ. Dalam tanda kutip ya, banyak bintang yang jatuh di situ. Maksudnya, apabila dia kekurangan kompetisi di wilayah itu. Oh, Nah, jadi harus terus dia harus banyak dilakukan kompetisi ya. di situ. Continue ya, Iya, bukan hanya sifatnya hanya tahu saja atau ikut-ikut saja tapi Iya. tidak bergerak dalam hal ini begitu. Di PSSI untuk wilayah itu kami sudah punya kompetisi tetap tahunan di situ. Tetapi sekali lagi tidak cukup lah kalau hanya PSSI yang melaksanakannya. Dengan program PSSI yang begitu banyak juga di PSSI Asprof itu kami sudah punya suratin 3 kategori di wilayah itu. Nah, kali ini bersama Pak Gubernur kita tambah lagi, Pak Gubernur tambah lagi dengan antar pelajar seprovinsi Sulawesi Utara. Wes. Iya. Jadi semakin lebih gemerlap begitu ya dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana kemudian ketertarikan generasi muda kita untuk ikut berpartisipasi maupun dari tim-tim yang sudah ada yang Iya, benar. ikut ya, klub-klub dari sepak bola di daerah. Pak Rikler, sebenarnya kalau mau dilihat dari kejuaraan gubernur ini ya, Piala Gubernur sudah dimulai dari kapan? Banyak yang mungkin belum tahu. Sesuai dengan pembukaan kegiatan ini ya. Iya, yang iya. Tanggal 6 bukan. Tanggal 6 kemarin. Iya ya. Ya. Dibuka sampai final di tanggal 13. Hanya berselang berapa hari. Ya memang kelompok usia kebanyakan waktunya memang dipakai hanya beberapa hari untuk harus selesai. Karena takutnya kan mengganggu pembelajaran. Betul. Iya. Artinya itu harus dipikirkan juga Iya. ya. Jangan nanti prestasi mereka di olahraga tapi prestasi dalam bidang akademik itu tertinggal. Mungkin mau ditambahkan juga terkait dengan bagaimana mereka menyesuaikan waktu pelatihan mereka dan juga waktu pendidikan formal mereka begitu, Pak. Iya. Pada prinsipnya ketika ada pertandingan sepak bola atau olahraga apapun di usia-usia pelajar, sebenarnya itu menjadi juga satu ajang untuk mengalihkan anak-anak ini, anak-anak usia sekolah ini dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu prinsip pertama. Dan saya melihat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Pak Gubernur sangat getol dalam hal pengembangan mental dan karakter anak-anak usia muda. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ketergangguan proses belajar mengajar anak-anak ketika mengikuti event-event olahraga, itu sebenarnya sudah menjadi masalah klasik. Tetapi kami selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan orang tua, memang melihat bahwa hal ini tolong disikapi secara arif dan bijaksana, karena kembali ke yang saya sampaikan tadi bahwa hal ini juga adalah tentang pendidikan pembinaan mental dan karakter Anak. anak. Ya. Iya. Supaya teralihkan dari hal-hal negatif. Jadi saya berpikir bahwa bukan tidak ada jalur kami Asprof PSSI Sulawesi Utara dan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk dapat mencari formula yang baik supaya anak-anak bisa tetap berprestasi di dunia olahraga
tapi tetap berprestasi juga di Bidang dunia akademik, pendidikan, ya. di akademiknya. Oke. Seperti itu. Dan ini semenjak kami masih jadi pemain, sebenarnya hal ini tidak terganggu juga sebenarnya. Tergantung dari pola Kegiatan pikir ekstra kita. saja, Iya, ya, ini kan ekstrakurikuler kegiatan-kegiatan. untuk pengembangan mental karakter anak juga, seperti itu. Tinggal mungkin himbauan kami kepada teman-teman pelatih, pembina-pembina klub, stakeholder sepak bola. Kalau kita berbicara tentang pembinaan, berarti benar-benar pembinaan ya. Jangan nanti begini jadinya. Dia mengesampingkan sekolahnya sedikit untuk olahraga sepak bola, tetapi di olahraga sepak bola yang dia terima bukan pembinaan yang sesungguhnya. Betul. Paham ya? Contoh misalnya seperti ini, dia sudah minta izin gurunya untuk tidak masuk sekolah karena latihan sepak bola, tetapi di latihan sepak bola yang dia dapatkan adalah, maaf, sorry to say, contoh pelatih mengajarkan hal-hal negatif. Contoh, itu pemain sana bagus. Ngana kalau mau bermain nanti, ngana kasih cedera apa dia. Contoh itu, contoh. Satu. Jangan nanti dia keluar dari dunia pendidikan, sedikit keluar dari dunia pendidikan untuk bermain sepak bola atau olahraga lainnya, tetapi ketika dia dilatih, dia tidak mendapatkan pembinaan yang baik dan benar. Wow. Seperti itu. Artinya pendidikan moral mereka itu sebenarnya dilatih bukan hanya di sekolah saja berarti ya. Tapi di bidang olahraga juga, jangan hanya sifatnya saya hobi-hobi suka-suka saja main bola, tapi kenyataannya tidak memegang prinsip bahwa mental juga itu harus dijaga begitu ya. Jangan nanti fokusnya hanya kejar prestasi, tetapi melupakan pembinaan karakter anak di dalam klub sepak bola sendiri. Tapi itu pedoman paling utama berarti ya yang harus dipegang dulu begitu. Attitude first. Di sepak bola attitude first. Oke. Ya, seperti Mau ditanggapi atau ditambahkan Pak Rikler, bagaimana kemudian ini emosional, moralitasnya anak, mental anak ini harus yang paling utama. Ya, memang kita Sulawesi Utara ini agak kompleks juga ya. Ada dari kepulauan, ada yang satu daratan juga dengan provinsi. Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Sek juga sebagai mantan pelatih, ya bahwa tentang dunia pendidikan itu kalau di daratan Manado sini, ini kan ekstrakurikuler ditambah dengan kompetisi-kompetisi memang kurang mengganggu ya dunia pendidikan. Tetapi kalau dari kepulauan, saya juga kan basic dari kepulauan. Itu memang kalau ajang seperti ini yang dilaksanakan oleh provinsi dan dilaksanakan di satu kabupaten yang di daratan dan daratan Manado. Kami dari kepulauan kan harus izin memang ya izin kemarin itu 1 minggu. Harus meninggalkan dulu ya pendidikan formalnya karena akan berlatih. Makanya memang kalau dibilang kegiatan ekstrakurikuler, ya saya sependapat. Tapi di saat pelaksanaan untuk kompetisinya, kadang-kadang ada juga para kepala sekolah atau guru-guru yang juga tidak memberikan izin. Nah, tapi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur, cepat tidak mungkin langsung cepat sekali tetap direspon izin. gitu. Kalaupun yang kan ini sebagai saya sebagai direktur IT ya, di mana di direktur IT ini masalah data, masalah data-data pemain, bank data pemain. Bank data pemain. Ya, di sini untuk persyaratan pemain ini kan melibatkan sekolah-sekolah mulai dari NISN. Itu didapatkan hanya lewat telepon. Pak, kami minta ini langsung. Langsung direalisasikan. Kalau bukan piala gubernur ya mohon maaf. Biasanya berarti artinya kejuaraan-kejuaraan sebelumnya yang tidak berlabel piala gubernur kadang-kali disepelekan berarti ya untuk cabang olahraga ini. Iya, karena tidak ada garis koordinasi mungkin ya dengan dinas pendidikan juga dinas pendidikan atau pimpinan di sekolah juga takut untuk mengambil resiko untuk memberi izin. Kemudian ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan ketidakhadiran siswa-siswa. Betul sekali. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan ya. Kami nantikan Anda di line telepon maupun tanggapan Anda di
YouTube kami, dan kami akan break dulu sejenak terkait dengan pembahasan kita turnamen sepak bola Piala Gubernur ajang seleksi menuju Popnas 2025. Sebab itu Anda yang mau memberi tanggapan silakan mengetik saja sekarang. Kalaupun mau bergabung di line telepon bisa langsung di 0821 95835080. Tetap bersama kami, Forum Kawanua masih akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, untuk Anda kalau kita berbicara tentang olahraga, kalau tidak didukung dengan yang namanya kekuatan begitu, apalagi dari pemerintah sendiri, ini akan jadi jauh ya bagaimana minat orang untuk lebih menyukai olahraga ya, bukan hanya sepak bola sebenarnya tapi semua bidang olahraga lain. Tapi karena ini sudah ada power yang diberikan khusus oleh gubernur, dalam hal ini Piala Gubernur yang menjadi ajang juga nanti ke depan seleksi menuju Popnas 2025, ini menjadi rangsangan untuk bagaimana olahraga kita berkembang di daerah Sulawesi Utara. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon, kami respon untuk Anda ya. Topik terkait dengan bagaimana kemudian perhatian pemerintah sudah nampak, yaitu turnamen sepak bola Piala Gubernur. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pro 1, salam olahraga. Jaya. Jaya. Dengan Pak siapa di mana Pak? Matungkas. Pak Buts Matungkas. Oke, silakan Pak Buts. Ya, pagi juga untuk narasumber ya. Tetap semangat Jaya. Jaya. Ya, apresiasi untuk tim Popnas Sulut ya. Kalau mereview baru-baru ini kan mereka juara di Gorontalo, pra Popnas. Ya benar Pak. Ya, mereka membantai tuan rumahnya Gorontalo. Tapi ini benar apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, kerangkanya memang sudah ada. Tetapi apresiasi juga untuk
untuk Dispora ya, dan Pemuda Olahraga, Pak Gubernur, Pak Wagub, yang atensinya cukup tinggi memfasilitasi mencari di sebenarnya tim Sulut lewat ajang ini. Ya. Lalu tidak pernah ada kejuaraan Piala Gubernur untuk fokus. Itu hanya kewenangan dari. Halo Pak Buts. Pak Buts bisa mencari posisi yang tepat begitu karena suaranya agak sedikit jauh begitu. Kami mendengarnya seperti itu. Lanjut Pak. Halo. Ya silakan lanjut Pak. Halo. Ya. Ya. Dilanjutkan. Gubernur ini, saya kira ini akan dapat bibit-bibit yang menopang, yang akan melengkapi kerangka yang sudah ada. Dan kami memberikan masukan apa yang sudah dipelatih menjadi timnas ke depan ke Jakarta ya. Kalau nggak salah ke Jakarta. Ya benar Jakarta Pak. Aceh dan Sumut batal. Batal ya benar. Kemungkinan ke Jakarta. Ya. Kami kira kewenangan dari coach itu kewenangan penuh. Kewenangan penuh tidak bisa diganggu gugat. Iya, Apa benar. yang sudah direkrut lewat ajang ini, kami kira itu yang dipakai. Kami Iya, kira betul. itu aja. Oke. Terima kasih Pak Gubernur yang atensinya sangat baik untuk kajian sepak bola ke depan. Iya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Salam olahraga ya, Jaya untuk Pak Buts yang ada di Matungkas. Di belakangnya Pak Buts silakan Anda yang mau bergabung pendengar di line telepon yang sudah ada juga di tanggapannya di YouTube kami ya. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak siapa di mana, Pak? Ya, dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai silakan. Ya, berbicara tentang PNAS, kita kira sebaiknya diawali dengan seleksi di tingkat kabupaten kota. Agar supaya di kabupaten kota itu akan terjaring potensi-potensi yang mumpuni. Baru itu ikut di kejuaraan gubernur, Piala Gubernur. Agar supaya yang ikut di Piala Gubernur bukan cuma dicopot-copot begitu. Jadi betul-betul hasil seleksi di tingkat kabupaten kota. Baik. Supaya benar-benar dari dinas pendidikan, dinas olahraga, KONI yang ada di kabupaten kota itu ada kesibukan. Jangan nanti cuma ujuk-ujuk Piala Gubernur. Betul. Nah, oleh karena itu kita berharap untuk ke depan, karena ini sekarang tidak mungkin. Untuk ke depan itu dimulai dari kabupaten kota, seleksi di kabupaten kota. Supaya benar-benar akan diutus oleh Sulawesi Utara ke Popnas. Betul-betul pemain yang oke. Bukan cuma pemain asal-asalan. Jadi cuma itu yang kita kasih masukan dalam rangka pengembangan bola kaki antar siswa ke depan. Baik. Karena mereka adalah bibit-bibit pemain Persma yang akan datang. Amin. Saya kira itu Ya, saja. betul. Amin. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. Selamat Pak pagi. Sagai di Lanjut. Bitung. Ya, dan satu lagi penelpon yang mau bergabung silakan atau ada yang memberi tanggapan. Oh, sudah ada ya. Apa saja tantangan terbesar dalam penyelenggaraan turnamen ini dari Ito di Malalayang. Oke, terima kasih Ito di Malalayang terkait dengan bagaimana kemudian tantangan terbesar. Saya langsung ke siapa lebih dulu? Silakan. Oke, terima kasih. Ito dari Malalayang. Ada sebelumnya tadi dari Pak Buts juga ya, nanti akan dijawab. Oh, oke. Berarti saya jawab yang Ito dulu ya. Ito, Oke. silakan. Saudara Ito, kalau untuk tentang tantangan terbesar dalam penyelenggaraan turnamen ini, kebetulan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak panitia dalam hal ini Dispora di bawah pimpinan Kadispora Pak Jimmy Ringkuangan dan juga ketua panitia kebetulan yang ketua panitia adalah Pak Christian Yoku yang juga adalah staf sus Christian gubernur di bidang olahraga. Jadi sangat berterima kasih sekali kami karena baru kali ini ada
panitia yang ditunjuk langsung menjadi kaki tangan dari gubernur dalam event olahraga dari Pak Gubernur dalam Dimasukkan, satu event ya. Iya, benar. Betul. Menjadi dirjen langsung di dalam pertandingan ini. Menurut beliau-beliau tersebut, dalam hal tantangan terbesar penyelenggaraan turnamen ini sebenarnya bukan dari panitia pelaksana, Pak. Karena segala kemudahan sudah diberikan oleh Pak Gubernur untuk melaksanakan pertandingan ini. Yang mungkin jadi tantangannya adalah, tapi bukan halangan ya, tantangan bukan halangan, adalah dari pihak peserta sendiri, Pak. Oh iya? Dari pihak peserta sendiri, Saudara Ito. Karena terlebih teman-teman peserta dari kepulauan. Teman-teman peserta dari kepulauan. Banyak pengeluhan, termasuk pengeluhan salah satunya. Makanya saya bawa Direktur IT kami, ini kebetulan juga beliau adalah dari Sitaro, juga suka bawa tim ke Manado ya. Tantangannya itu tadi seperti ini. Salah satunya adalah ini, bagaimana ketika membawa pemain yang status berusia sekolah dari Talaut, dari Sitaro, dari Sangihe datang ke Manado dalam hal mengurus perizinan anak-anak tersebut ketika datang bermain. Tetapi sekali lagi puji Tuhan untuk tantangan ini dapat kami bersama panitia lewati karena sekali lagi Pak, tajuknya adalah Piala Gubernur Pak Ito. Sangat berterima kasih sekali kami karena kalau tajuk Piala Gubernur everything is okay lah begitu. Aman-aman. Aman lah ya. Oke. Terima kasih Saudara Ito. Pak Ridwan mungkin mau ditambah? Iya, mungkin saya Tantangan tidak apalagi kan menjawab orang Pak Ito kepulauan. karena sudah dijawab oleh Pak Sek. Baik. Yang menjawab yang dari Bitung. Oh silakan. Iya, memang ini kalau kegiatan ini dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten kota terlebih dahulu, dan tiap-tiap kabupaten kota mengutus satu ke Piala Gubernur di tingkat provinsi, itu baru saya mungkin bisa dimasukkan bahwa itu sekalian seleksi. Iya. Nah, tapi kan sekarang seleksi Popnas kerangkanya sudah ada. Mungkin dari untuk ajang ini pelaksanaan turnamen Gubernur Cup ini hanya tinggal melengkapi dari tim skuti, mungkin dari kerangka itu ada yang kurang. Tapi kalau tadi sebenarnya kalau saya mengangkat dari Pak Sagai begitu, apakah mereka ini juga sudah ikut seleksi di tingkat kabupaten baru diikutkan dalam provinsi atau langsung aja ke provinsi karena sudah dibuka di provinsi? Itu mungkin kewenangan dari Iya, itu kewenangan dari masing-masing dari masing-masing klub kabupaten yang ada di kota. kabupaten kota Iya. ya. Itu saja sih. Oke. Baik, ada Pak Sagai tadi di Bitung juga menanyakan seleksi. Oh ya, ini udah apresiasi katanya untuk bibit baru yang menopang nanti yang akan ke Jakarta dari Pak Buts di Matungkas. Pak Buts tadi di Matungkas mengatakan ada Aceh yang tidak masuk apa semua. Seleksinya seperti apa sebenarnya kalau di Popnas? Yang saya tangkap tadi Pak Buts mengatakan bahwa yang awalnya Pekan Olahraga Pelajar Nasional tahun 2025 akan dilaksanakan di Aceh dan Medan, tetapi Tidak jadi ya? tidak jadi karena mungkin sesuatu dan lain hal sehingga nanti dipindahkan ke Jakarta pada bulan November. Seperti itu. Berarti yang akan disiapkan Popnas nanti untuk yang sekarang ini di Jakarta ini ya? Iya, untuk Jakarta. Kalau melihat dari jumlahnya, berapa personil yang nanti akan direkrut dalam formasi untuk tim ini? Oh, iya. Kalau masuk dalam Popnas nanti? Kebetulan pada tahun 2022 lalu saya menjadi pelatih kepala ketika tim Sulawesi Utara berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional juga Iya. di Palembang waktu itu, Sumatera Selatan. Setahu kami regulasi untuk Popnas itu paling tinggi 18 pemain yang akan direkrut, yang akan di bawah itu 18 pemain. Jadi memang tugas yang tidak ringan untuk para pelatih yang saya sebutkan tadi, ada Coach Arifin Adrian, Coach Alun Mandey dan lain-lain. 18 pemain ini memang standarisasinya atau masih perlu ditambah lagi sebenarnya? Atau harus dikurangi lagi? Ini 18 pemain ini adalah kuota regulasi dari PB Popnas yang dari pusat. Seperti itu. Itu tidak bisa diganggu gugat Itu tidak berarti bisa ya. diganggu Memang gugat. harus syarat 18. Iya, syaratnya 18. Setahu saya seperti itu. Untuk Popnas yang berikut ini kan technical handbooknya belum turun, belum keluar ya. Mudah-mudahan mungkin ada penambahan supaya lebih ringan lagi kerja anak-anak di lapangan kan. Karena kalau hanya 18 pemain
dengan durasi pertandingan yang cukup banyak nanti di Popnas, itu mungkin akan berakibat ke masalah teknis anak-anak di lapangan. Oke. Seperti itu, Pak. Ribet tidak 18 orang ini ketika dibawa? Cukup ribet. Apalagi kan ini mereka ini kan mentalnya, karakteristik Iya. orangnya itu kan berbeda-berbeda dan harus ada penyatuan untuk benar-benar kita fokusnya untuk nama Sulut ini lebih dikenal lagi lewat prestasinya begitu. Ya, kebetulan kami sudah pernah merasakan itu beberapa kali membawa anak-anak usia-usia seperti ini ke event-event nasional, dan kami semua pelatih di Sulawesi Utara memang sudah memiliki satu pemahaman yang sama tentang kriteria perekrutan pemain-pemain di Sulawesi Utara. Memang kami dalam hal kriteria perekrutan pemain yang paling utama adalah itu tadi, Pak. Yang pertama adalah attitude dulu. Attitude first, mentalnya dulu yang kami lihat, selanjutnya tekniknya, selanjutnya kemampuan anak kecerdasan terhadap taktikal, baru yang terakhir fisiknya. Jadi yang terdepan adalah selalu kami sampaikan kepada rekan-rekan pelatih. Yang pertama adalah attitude, yang kedua teknik, yang ketiga kemampuan taktikal, kemampuan berpikir taktikal anak tersebut, dan yang terakhir adalah kemampuan fisiknya. Itu sudah standarisasi di pelatihan pelatih seperti itu. Karena buat apa, seperti yang saya disampaikan tadi oleh host, bahwa apakah ribet bawa anak-anak seperti ini? Sebenarnya kalau kita tergantung dari cara perekrutan kita. Kalau kita merekrut anak-anak yang attitude-nya tidak baik, ya berarti Anda akan kesulitan sendiri nanti. Itu kembali ke pelatih juga, pelatihnya, ya. iya. Membaur juga dengan mereka-mereka 18 orang ini. Benar, seperti itu. Oke. Untuk yang mau bergabung silakan, masih dengan turnamen sepak bola Piala Gubernur ajang seleksi menuju Popnas 2025 pembahasan kami, dan sudah ada yang bergabung di YouTube dari Jel Abdur Naleng, ya. Piala Gubernur memfasilitasi mimpi anak pulau Nusa Utara untuk menjadi pemain pro. Wah, saya setuju. Amin. Ya. Mantap sekali. Amin, Ya. Pak Jel. Di bawahnya, ada dari WA, bagaimana sistem pertandingan yang digunakan dalam turnamen ini? Dari Chris Diwania. Oke, terima kasih. Penelpon bisa, belum ada. Jadi dari Pak Chris dan juga tadi bisa dikembalikan ke, dari Pak Jel, ya, Pak Jel. Abdur Naleng. Betul ya? Dari Sitaru mungkin ini kan. Betul sekali. Ini salah satu manajer. Oh, manajer juga ya. Baik. Sering-sering menyumbang ini. Oh iya, sponsor ya. Iya. Dan selanjutnya ada lagi yang lain? Oh ya, hanya dua dulu ini. Bagaimana sistem pertandingan yang digunakan dalam turnamen ini? Dijawab dulu loh Pak Rikler, silakan. Iya. Pertandingan Gubernur Cup atau Piala Gubernur ini menggunakan sistem pertandingan, kalau orang Manado bilang setengah kompetisi. Untuk putaran pertama, baru ini putaran kedua, orang Manado bilang sistem gugur. Iya, kalau bahasa pengawas pertandingannya knockout system. Itu saja sih kalau sesuai pertanyaan. Mau ditambah lagi oleh Pak Hendrik? Oke. Jadi untuk sistem yang digunakan di turnamen Gubernur Cup ini sudah dibahas di dalam match coordination meeting oleh pengawas pertandingan. Jadi kita menggunakan sistem home tournament grouping. Dibagi 4 grup yang isinya adalah tiga tim dalam satu grup, tetapi ada yang 4 karena kita memiliki 15 peserta. 15 peserta di situ. Untuk selanjutnya di putaran kedua kita akan masuk ke sistem knockout atau sistem gugur sampai babak final nanti. Baik. Seperti Ada itu. 18 yang nanti akan ikut begitu dalam yang akan masuk dalam Popnas, ya. Artinya kalau kita lihat dari sistem pertandingannya tadi ada sistem gugur dan lain sebagainya. Memilih mereka apakah yang masuk dalam kategori yang paling yang masuk grand final atau final begitu, dan apakah yang sudah gugur, atlet-atlet yang di belakang-belakang itu yang sudah gugur itu yang punya potensi mereka juga direkrut begitu. Saya masih kurang paham dengan perekrutan mereka ini, apakah dilihat dari mereka yang juara atau yang sifatnya keseluruhan yang diseleksi satu persatu begitu. Oh, iya.
Prinsipnya, tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa tim seleksi sedang bekerja sekarang. Tim seleksi sedang bekerja, mengikuti atau memantau terus pertandingan yang sudah dijalankan sejak tanggal 6 lalu. Dan kita tahu bersama yang namanya seleksi, kita tidak hanya melihat tim mana yang pemain-pemainnya berada di partai final atau yang juara. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun tim tersebut sudah gugur di fase awal pertandingan, tetapi ada pemain yang baik, ada pemain yang bagus di situ. Secara dari 4 kriteria tadi akan direkrut oleh tim pelatih. Oke, Seperti berarti itu. secara tim keseluruhan itu Iya. tetap ada penilaian-penilaian khusus begitu ya. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, pagi. Iya pagi. Ya, Pak Bud Babale. Oh iya Pak Bale, silakan Pak. Ada yang lupa. Ini memastikan apa yang direkrut Woods itu orang untuk ke Popnas nanti di Jakarta diyakini tidak bisa dicampur tangan oleh pihak pemerintah karena ini ranah coach. Itu Iya. aja, tolong dijelaskan. Pastikan. Terima kasih. Oke, baik. Di belakangnya Pak Butch, silakan yang mau bertanya lagi di telepon 082195835080 untuk Anda yang mau menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan sepak bola yang menjadi pembahasan kita, apalagi ini Piala Gubernur. Waduh, sudah lama ya sebenarnya. Dan kalau melihat dari seleksinya tadi ada disinggung oleh Pak Butch sambil kami menantikan Anda yang mau bergabung juga. Ini seleksinya murni ya. Artinya tidak ada dekengan, oh karena dia orang gubernur, anaknya gubernur, cucunya gubernur, atau wali kota, wakil wali kota, atau bupati, wakil bupati, begitu ya. Artinya, oh karena punya kedekatan dengan Pak Rikler, dengan juga Pak Fendri, gitu. Bagaimana mereka dinyatakan murni, apakah memang melibatkan untuk yang orang-orang dari luar atau sekelas memang Alan Mande yang tidak kalah lagi untuk nama di Persma dulu begitu ya, yang menjadi koordinator pertandingan nantinya. Sudah ada lagi penelpon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa? Pak siapa? Bisa diulang lagi Pak? Michael. Pak Michael. Oke, silakan Pak Michael. Ya, selamat pagi para penggiat olahraga sepak bola. Mungkin langsung saja untuk strike. Masalah terbelit-belit untuk aturan, perekrutan, karena kan ada beberapa hal yang harus orang pahami. Untuk majukan olahraga. Contoh saja kalau Iya, silakan dilanjutkan Pak. kita bisa memasukkan sebenarnya sekarang ini ada pelatih yang sangat luar biasa yang sudah menghasilkan banyak atlet. Contohnya saya sebut saja, bukan karena ada orang Tondano, tetapi kalau melihat Coach Rudy Manuntil sangat luar biasa pemberian diri dan cara melatih. Bukti konkret saja waktu PON Papua, beliau bisa mengantarkan hanya karena masalah X-nya. So, jadi mungkin teman-teman pengurus yang ada di PSSI Provinsi bisa selalu memperhatikan Pak Rudy Manuntil untuk bisa dilibatkan. Artinya kesejahteraan dari coach dan juga dari coach-coach yang legenda di Sulawesi Utara begitu ya Pak? Iya, jadi Pak Rudy Manuntil itu tolong dilibatkan terus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Michael di Tondano. Ini masukan yang baik ya. Dan ini juga menjadi harapan pasti banyak orang, khususnya atlet-atlet yang suka dengan sepak bola atau semua masyarakat juga yang suka dengan sepak bola. Kadang-kali memang aturan menjadi salah satu yang menjadi tantangan lain ya, selain dari tadi yang disampaikan ini bagaimana kemudian menyatukan mental atlet, coach, dan juga ini bagaimana kemudian pendidikan formal. Kadang-kali daerah kepulauan harus disingkirkan sedikit begitu ya, karena harus berlatih dulu di Manado daratan ini ya. Apakah juga disiapkan pendidikan untuk mereka yang nanti akan dari daerah pulau dikhususkan untuk belajar lanjutan untuk di daerah Manado ketika selesai bertanding kembali melanjutkan di daerah asal begitu. Ada lagi penelpon yang bergabung? Belum ada, jadi langsung saja dijawab dari Pak Butch tadi. Ini bagaimana ini seleksi tadi sudah dijawab sebenarnya ya. Atau mungkin mau ditambahkan Pak Rikler? Untuk seleksi kan sudah ada tim scouting. Ya, itu bukan cuma 1 atau 2 orang saja tim scoutingnya. Ada beberapa pelatih dikumpulkan memantau secara bersama-sama. Jadi kalau bilang ada faktor
si Mani- ini cucu, ini anak, ini kemanakan. Ya untuk Nepotisme sekarang tidak ada ya. ada. Artinya saya orang Manado, berarti yang akan seleksi orang Bolmong misalnya atau dari Sitaro atau bagaimana? Tetap sama begitu. tim scouting kan diambil bukan cuma dari satu Satu daerah, ya. Ada beberapa seperti kemarin waktu Prapon itu masing-masing kabupaten kota yang diberikan kesempatan untuk menilai, memantau secara bersama-sama baru dikumpulkan, baru dinilai dikumpulkan datanya, dijumlahkan siapa yang lebih menonjol. Lebih menonjol. Baik. Ditambahkan Pak. Iya, jadi dalam hal seleksi pemain memang ini juga menjadi masalah klasik di dalam pemikiran dari para stakeholder sepak bola di Sulawesi Utara. Ini tidak pernah akan hilang nih. Tetap akan ada pemikiran bahwa apakah sudah benar-benar objektif ini. Nah, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu memang pertanyaan. Itu menjadi hal yang lumrah bagi kami ketika hal-hal itu dipertanyakan oleh masyarakat. Ya, di mana-mana akan ada seperti itu. Di mana-mana akan ada, baik timnas, tim daerah, tim kecamatan, tim kelurahan pun ada. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, di sini dapat kami sampaikan bahwa kemarin kami juga di match coordination meeting Piala Gubernur tahun 2025 ini dihadiri oleh Pak Staf Sus yang ditugaskan langsung oleh Pak Gubernur, Pak Staf Sus bidang olahraga Pak Christian Yokung. Beliau hadir bersama saya sebagai sekretaris Asprof, sudah memberikan penekanan ya kepada teman-teman pelatih yang menjadi tim seleksi. Ditekankan oleh Pak Staf Sus bahwa tidak ada yang namanya nepotisme dalam perekrutan. Murni. Menurut beliau disampaikan oleh Pak Gubernur, hati-hati terhadap titip menitip. Dan kami memang akan laksanakan seperti itu. Tidak ada indikatornya bahwa memang dari sejak pembentukan tim Prapopnas tidak ada hal-hal yang dalam hal ini titip menitip. Itu dibuktikan dengan Sulawesi Utara membawa pulang medali emas di ajang Prapopnas lalu di Gorontalo. Dan secara materi tim di dalam tim tersebut dari ujung dari ujung Bolmong Utara sampai ujung Talaut itu ada di tim. Saya lihat ada di tim. Jadi sebagai sekretaris Asprof saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman pelatih yang saya sampaikan tadi. Ada coach, sekali lagi coach Alan Mande, coach Arifin Adrian, dan coach Henry Pitoy ketika membawa tim di ajang Prapopnas lalu. Saya mengapresiasi dari cara awal merekrut tim saja sudah memberikan kami indikator bahwa ini sangat objektif. Ditambah dengan titipan positif ya dari Pak Staf Sus bahwa tidak boleh ada titip menitip di dalam perekrutan untuk kebutuhan Popnas nanti. Saya percaya, saya yakin dan percaya teman-teman pelatih yang nantinya akan menangani tim akan sangat objektif di dalam perekrutan nanti. Saya percaya. Oke. Karena kalau titip menitip sebenarnya ini akan mempengaruhi prestasi teknis nanti tim ya. dan prestasi. Ya, siap. Oke. Hasilnya yang kemarin ya berarti Hasilnya Popnas Gorontalo Prapopnas ya. Gorontalo membawa pulang medali emas, Sulawesi Utara bawa pulang medali emas. Kalau tadi disinggung terkait dengan ini Coach Rudi Manumpil. Oke, bagaimana? Coach Rudi Manumpil. Terima kasih dari Pak siapa tadi ya? Saya lupa tadi. Dari Michael di Tondano. Pak Michael di Tondano. Pak Michael, Coach Rudi Manumpil, Coach Rudi Norodom Manumpil itu ini beliau adalah someone spesial untuk sepak bola Sulawesi Utara. Sejak menjadi pemain sampai beliau menjadi pelatih yang sekarang kami tahu memegang lisensi C. Beliau selalu terlibat di dalam sepak bola di Sulawesi Utara. Pemberian diri beliau begitu besar, kami sangat apresiasi. Kebetulan juga waktu menjadi pemain sama-sama kami ada di dalam satu tim yang sama, bahkan satu kamar selama TC. Ya, beliau saya anggap sebagai kakak saya, mentor saya. Beliau berhasil membawa Sulawesi Utara ke PON Papua dan ini mungkin yang terpenting yang Bapak Michael harus tahu bahwa Coach Rudi Manumpil sekarang kami daulat sebagai koordinator tim seleksi Prapon Sulawesi Utara yang baru selesai melaksanakan seleksi baru-baru pada beberapa minggu yang lalu di Stadion Kelabat Manado. Jadi beliau
berada di posisi koordinator tim seleksi yang kemungkinan besar akan menjadi juga akan ditunjuk oleh Asprof Sulawesi Utara sebagai pelatih kepala Prapon Sulawesi Utara. Mungkin itu yang Pak Michael belum tahu. Mungkin itu, Pak. Itu ya, lebih paham ya Pak Michael. Iya. Pak Rudi Manumpil ini bukan hanya didiamkan saja berarti ya, tapi beliau juga dihargai, banyak juga penghargaan-penghargaan atau prestasi yang di bawahnya ya, apalagi tadi disinggung dari PON Papua, lalu juga dia memberi dampak yang baik untuk prestasi atlet di sepak bola. Artinya bahwa ini juga tetap dilibatkan pada penyelenggaraan untuk Popnas nanti. Prapon, Pak. Prapon. Kalau ya. Popnas ada pelatih yang lain. Oh, pelatih yang Kalau lain. Baik. Prapon ada pelatih yang lain. Baik. Jadi Anda sudah harus pahami ya, bagaimana kemudian coach-coach atau orang-orang yang dulu yang kita kenal pernah membawa prestasi olahraga sepak bola ini tetap dipakai sampai dengan sekarang ini. Begitu ya? Siap. Betul sekali. Kita akan break dulu sejenak untuk Anda pendengar. Di bagian akhir yang mau bergabung silakan di line telepon yang sudah kami siapkan ataupun tanggapan Anda di YouTube kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Kita di bagian akhir untuk Forum Kawan membahas terkait dengan olahraga ya. Ini berbicara tentang turnamen sepak bola Piala Gubernur ajang seleksi menuju Popnas 2025. Waktu yang singkat sekarang yang dimana kita sudah berada di bagian akhir. Jadi saya ke Pak Fendri. Pak Fendri, bagian akhir kita bagaimana Pak pesannya untuk generasi muda kita yang nantinya juga mereka akan masuk dalam Popnas, juga mereka yang sudah sebentar berlaga sekarang ya, dan bagaimana masyarakat juga untuk lebih melibatkan dalam bidang-bidang olahraga khususnya sepak bola ini juga menjadi penyatu di dunia sebenarnya ya, karena tanpa olahraga sepak bola ini bahkan yang tidak suka jadi suka ya, beda dengan olahraga lainnya, apalagi ini menyeleksi untuk tim kita yang akan membawa nama baik di daerah Sulawesi Utara, gubernur juga yang masuk di dalamnya yang turut mensponsori atau memberi rangsangan terkait dengan prestasi-prestasi olahraga khususnya sepak bola ini. Pak Fendri silakan. Jadi yang dapat kami sampaikan pesan kami untuk anak-anak muda penggiat sepak bola, sepertinya sudah saatnya sekarang semangat kalian untuk ditambah lagi. Semangat kalian harus lebih ditambah lagi, attitude kalian juga harus lebih dijaga lagi, karena di zaman atau di era kepemimpinan Pak Gubernur YSK ini kami melihat bahwa sepak bola ada tempat yang spesial. Jadi untuk pengembangan karir
mengejar dalam tanda kutip kehidupan di sepak bola, saya pikir kami sudah melihat kecerahan di sini. Sekali lagi untuk teman-teman penggiat sepak bola usia muda, marilah kita bina pemain-pemain kita dengan mengedepankan attitude, tetapi tidak lupa juga membina skill mereka. Dan untuk anak-anak muda yang sedang menggiat sepak bola sekarang, jangan pernah kendor semangatnya. Kita sudah melihat langit yang cerah di era kepemimpinan Pak ya. Artinya Stadion Kelabat juga nanti akan hiruk pikuk lagi ya Pak ya? Iya. Akan terang benderang lagi yang selama ini juga mati di sana untuk bagaimana dulu kejayaan Persma, akhirnya stadion itu memang kelihatan sekali nampak olahraga sepak bolanya. Itu juga yang sempat disampaikan oleh Pak Ketua Asprof PSSI Sulawesi Utara, Pak Jone Ganda, yang akan nanti bersinergi dengan Pak Gubernur, bagaimana caranya supaya Stadion Kelabat bisa terdengar gemuruhnya lagi dan akan menjadi stadion yang angker bagi tim-tim dari luar lagi. Luar biasa ya. Kita mengharapkan seperti itu karena memang olahraga sepak bola di Sulawesi Utara ini menjadi olahraga paling favorit sebenarnya. Pak Rikler silakan. Menambahkan sedikit saja bahwa untuk daerah-daerah kepulauan tidak usah ragu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jel tadi, bahwa ini adalah mimpin anak-anak Nusa Utara untuk menuju pemain profesional, maksudnya, ya kan? Bahwa pintu sudah terbuka, kabupaten kota siap-siap setiap ada momen untuk menuju ke provinsi, persiapkan diri Anda. Jangan nanti di saat ada laga baru latihan mempersiapkan diri. Mulai dari sekarang kita berharap bahwa ajang ini tahun depan bisa dilaksanakan lagi. Hormat untuk Pak Christian Yokung. Kami berharap dari daerah kepulauan ajang ini bisa dilaksanakan tahunan, supaya kami dari kepulauan memang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk berjuang di Manado. Wah, siap. Luar biasa ya. Amin, amin. Dan untuk Anda pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di Forum Kawanua yang membahas terkait dengan turnamen sepak bola Piala Gubernur ajang seleksi menuju Popnas 2025. Terima kasih banyak Pak Fendri waktunya, Pak Rikler ya. Semoga apa yang diharapkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita itu terwujud dan masyarakat puas dengan segala sesuatu yang terjadi untuk bidang olahraga sepak bola di Sulawesi Utara. Maju PSSI ya. Jaya. Baik, dan untuk Anda pendengar, saya Hendra Rasa pamit suara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah